Halo, perkenalkan nama saya Lydia Cynthia Ninef, biasa dipanggil Lydia, NIM 21030201008, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mereview buku berjudul Introduction to Sociology. Bab pertama tentang pengantar sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis terhadap interaksi masyarakat dan sosial. Untuk melakukan studi mereka, sosiolog mengidentifikasi pola budaya dan pasukan sosial dan menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Belajar sosiologi bermanfaat bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi, orang belajar bagaimana berpikir kritis tentang masalah sosial dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Studi tentang sosiologi memperkaya kehidupan mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk karir di dunia mereka yang semakin beragam. Bab kedua tentang riset sosiologi. Pendekatan terhadap penelitian sosiologis menggunakan metode ilmiah seseorang. Peneliti melakukan penelitian dalam 5 tahap. Yang pertama, mengajukan pertanyaan, meneliti sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan studi, dan mengacak pada kesimpulan. Metode ilmiah ini berguna karena memberikan metode yang sedang mengorganisir dalam sebuah studi. Beberapa sosiolog melakukan penelitian melalui kerangka kerja interpretasi daripada mempekerjakan metode ilmiah. Kekhawatiran etika sosiologi dan sosiologi ini, mahasiswa harus bertanggung jawab atas ajang yang mereka lakukan berikutnya. Bab 3 tentang budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang, dan termaksud elemen material dan non-material. Sosiolog mencoba berlatih relativisme budaya. Elemen kebudayaan budaya terdiri dari banyak elemen, seperti nilai dan kepercayaan masyarakatnya. Budaya juga diatur oleh norma, termaksud hukum, sejarah, dan cerita rakyat. Simbol dan bahasa masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Perspektif teoritis tentang budaya ada 3. Pendekatan teoritis utama terhadap interpretasi budaya. Perspektif fungsional mengakui bahwa ada banyak belahan budaya yang bekerja sama sebagai sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bab 4 tentang masyarakat dan interaksi sosial. Jenis masyarakat diklasifikasikan sesuai dengan perkembangan dan penggunaan teknologi mereka. Untuk sebagian besar sejarah manusia, orang-orang tinggal di masyarakat pra-industrial yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi barang yang rendah. Perspektif teoritis tentang masyarakat Emil Durkheim percaya bahwa sebagai masyarakat maju, mereka melakukan transisi dan solidaritas mekanikal terhadap organik. Bagi Karl Marx, masyarakat ada dalam hal konflik kelas. Dengan kenaikan kapitalisme, para pekerja menjadi terasing dari diri mereka sendiri dan orang lain di masyarakat. Sosiolog Max Weber mencatat bahwa rasionalisasi masyarakat dapat dilakukan untuk tidak sehat. Konstruksi sosial masyarakat realitas didasarkan pada pembangunan sosial dan realitas. Bab 5 tentang sosialisasi. Sosialisasi penting karena membantu pengunjung tinggi masyarakat dan budaya. Ini juga merupakan bagian utama dari pengembangan individu dan agen sosialisasi interaksi yang langsung ketika kita ada dalam kelompok sosial. Sosialisasi melakukan sosialisasi kursus hidup yang merupakan proses umur hidup yang berulang saat kita memasuki tahap kehidupan baru seperti masa dewasa atau usia lanjut. Bab 6 tentang kelompok dan organisasi. Jenis kelompok-kelompok yang sebagian besar menentukan bagaimana kita memikirkan diri kita sendiri. Ada 2 jenis kelompok utama, yaitu primer dan sekunder. Seperti yang disebutkan nama, kelompok utama adalah panjang dan kompleks. Kelompok primer jarang melakukan dan memiliki pemimpin formal, meski bisa ada kepemimpinan informal. Kelompok umumnya dianggap besar bila ada terlalu banyak anggota atau diskusi simultan. Dalam kelompok sekunder ada 2 jenis fungsi kepemimpinan, dengan pemimpin ekspresif yang berfokus pada kesehatan dan kesehatan emosional, dan pemimpin instrumenter yang lebih berfokus pada hasil. Organisasi formal organisasi ini sebagian besar masuk ke dalam 3 kategori utama, yaitu normatif, sukarela, pemaksaan, dan utilitarian. Kita hidup dalam waktu kontradiksi, sementara kecepatan perubahan dan teknologi mengharuskan orang menjadi lebih gesit dan kurang birokratis dalam pemikiran mereka.
Birokrasi besar seperti rumah sakit, sekolah, dan pemerintah lebih terhambat daripada sebelumnya dengan format organisasi mereka. Bab 7 tentang deviance, kejahatan dan kontrol sosial. Penyimpangan dan kontrol penyimpangan merupakan pelanggaran norma. Apakah ada sesuatu yang menyimpang tergantung pada definisi konseptual situasi dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku tersebut. Fungsionalis menunjukkan bahwa penyimpangan adalah kebutuhan sosial karena memperkuat norma dengan mengingatkan orang-orang dari konsekuensi melanggar mereka. Melanggar norma dapat membuka mata masyarakat untuk ketidakadilan dalam sistem. Para teoretikus konflik berpendapat bahwa kejahatan berasal dari sistem ketidaksetaraan yang membuat mereka berkuasa di bagian atas dan tanpa mereka sadari, kekuatan ada di bagian bawah. Bab 8 tentang media dan teknologi. Media dan teknologi ini pada masyarakat telah bervariasi dari awal komunikasi manusia yang paling awal. Print press, telegraf, dan internet adalah contoh-contoh persimpangan mereka. Implikasi global teknologi mendorong globalisasi, tapi apa artinya bila sulit untuk diterapkan? Sementara beberapa ekonom melihat kemajuan teknologi yang menyebabkan ladang bermain lebih banyak di mana siapapun itu bisa menjadi pesaing global. Kenyataannya adalah kesempatan yang masih mencakup daerah yang diuntungkan secara geografis. Bab 9 tentang stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Stratifikasi dan mobilitas sosial di Amerika Serikat ada 3 kelas utama, yaitu kelas atas, tengah, dan bawah. Mobilitas sosial menggambarkan pergeseran dari satu kelas sosial ke kelas yang lainnya. Sifat kelas juga disebut dengan spidol kelas, yang merupakan perilaku khas, biaya cukai, dan norma yang mendefinisikan setiap kelas tersebut. Dengan membandingkan pendapatan dan produktivitas antar negara, peneliti dapat lebih baik mengidentifikasi ketidaksetaraan global. Bab 10 global ketidaksetaraan. Stratifikasi global dan stratifikasi klasifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya antara bangsa dan antar dalam negara. Sementara ketidaksetaraan global tidak ada yang baru. Beberapa faktor yang membuatnya lebih relevan daripada sebelumnya, seperti pasar global dan laju pembagian informasi. Perspektif teoritis tentang teori modernisasi dan teori modernisasi global ada 2, sosiolog lensa yang paling umum digunakan saat melihat isu itu, yaitu ketidaksetaraan global. Bab 11 tentang ras dan estetitas. Kelompok rasial, etnis, dan minoritas konten ini tersedia secara gratis. Ras pada dasarnya merupakan konstitusi sosial. Etnis adalah istilah yang menggambarkan budaya bersama dan asal nasional. Kelompok minoritas didefinisikan oleh kekurangan kekuasaan mereka, dan rasisme mengacu pada keyakinan bahwa satu balapan secara inheren lebih unggul atau inferior terhadap balapan lainnya. Teori pola fungsional dan risiko studi ras studi ini merupakan rencana dominan dan bawahan bermain untuk menciptakan struktur sosial yang stabil. Bab 12 tentang jenis kelamin, seks, dan seksualitas. Perbedaan antara seks dan gender ini dengan istilah seks dan gender ini mengacu pada 2 pengenal berbeda. Seks menunjukkan karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan, sementara jenis kelamin menunjukkan karakteristik sosial budaya, maskulin, dan perilaku feminim. Bab 13 tentang penuaan dan orang tua. Di sini penuaan di masyarakat, sosial studi penuaan menggunakan data populasi dan kohort untuk memprediksi masalah sosial yang terkait dengan populasi penuaan. Proses penuaan usia tua mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, baik biologis, sosial, dan psikologis. Meskipun teknologi medis telah memperpanjang harapan hidup, tidak dapat memberantas penuaan dan kematian. Sikap budaya membentuk cara masyarakat kita melihat umur tua dan sekarat, namun sikap ini bergeser dengan perkembangan seiring berjalannya waktu. Bab 14 tentang pernikahan dan keluarga. Keluarga sosiolog melihat pernikahan dan keluarga sebagai institusi masyarakat yang membantu menciptakan unit dasar struktur sosial. Pernikahan dan keluarga dapat didefinisikan secara berbeda dalam mempraktikkan budaya yang berbeda di seluruh dunia. Keluarga dan perkawinan seperti institusi lain beradaptasi dengan perubahan sosial. Variasi dalam kehidupan keluarga, konsep Amerika dan pernikahan keluarga berubah. Kenaikan kohabitasi, mitra seks yang sama, dan kewarganegaraan mengubah gagasan pernikahan dalam kenyataannya. Bab 15 tentang kepercayaan. Pendekatan sosiologis terhadap agama menggambarkan kepercayaan, nilai, dan praktik yang terkait dengan masalah suci atau spiritual.
Agama adalah institusi sosial karena mencakup kepercayaan dan praktik yang melayani kebutuhan masyarakat. Agama juga merupakan contoh universal budaya yang ditemukan di semua masyarakat dalam satu bentuk atau satu bentuk lainnya. Bab 16 tentang pendidikan. Pendidikan di seluruh dunia memiliki banyak perbedaan, meskipun faktor-faktor yang sama termasuk sumber daya dan uang yang mempengaruhi setiap sistem pendidikan. Perspektif teoritis tentang pendidikan teori sosiologis utama menawarkan wawasan yang banyak tentang bagaimana kita memahami pendidikan. Pendidikan sebagai melayani kebutuhan masyarakat dengan mempersiapkan siswa untuk peran selanjutnya atau fungsinya di masyarakat. Bab 17 tentang pemerintah dan politik. Sikap ahli dan otoritas memeriksa pemerintahan dan politik dalam hal dampaknya terhadap individu dan sistem sosial yang lebih besar. Kekuatan adalah entitas atau kemampuan individu, sedangkan otoritas mempengaruhi yang didasarkan pada legitimasi yang dirasakan. Bentuk negara pemerintah diatur oleh sistem politik yang berbeda. Secara umum, warga negara di mana kekuasaan terkonsentrasi dalam suatu pimpinan atau kelompok kecil lebih cenderung menderita pelanggaran kebebasan sipil dan mengalami ketidaksetaraan ekonomi. Bab 18 tentang bekerja dan ekonomi. Di sini, ekonomi sistem ini mengacu pada institusi sosial di mana sumber daya masyarakat dikelola. Mekanisasi proses pembuatan menyebabkan revolusi industri dan memunculkan dua sistem ekonomi yang berkompetisi besar. Teori konvergensi berusaha untuk menjelaskan hubungan antara tingkat pengembangan dan perubahan negara dalam struktur ekonominya. Bab 9 tentang kesehatan dan kedokteran. Di sini dibahas tentang pembangunan sosial sosiologi kedokteran kesehatan yang merupakan studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan masyarakat, penyakit, dan juga perawatan kesehatan baik untuk orang sakit maupun untuk orang yang sehat. Bab 20 tentang populasi urbanisasi dan lingkungan. Ada banyak hasil potensial dari populasi yang berkembang dan perspektif sosiologis yang bervariasi pada potensi efek dari jumlah yang meningkat, pertumbuhan dan yang menekankan planet yang sudah dikenai pajak dan sumber daya alamnya, kota urbanisasi yang memberikan banyak kesempatan bagi penduduk mereka dan menawarkan manfaat yang signifikan termasuk akses terhadap masuknya barangnya yang dalam pekerjaannya ada dalam kesempatan kerja. Bab 21 tentang pergerakan sosial dan perubahan sosial. Di sini dibahas bahwa pergerakan sosial atau gerakan sosial adalah tujuannya terorganisasi baik dengan tujuan mendorong perubahan, memberikan suara politik kepada mereka, atau mengumpulkan beberapa tujuan umum lainnya. Pergerakan sosial berpotongan dengan perubahan lingkungan, inovasi teknologi, dan faktor eksternal lainnya yang menciptakan adanya perubahan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.